Sosial 3. Untuk ya 3. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Allah enggak berapa? Walaupun pecah berapa? Insyaallah kita sambung masih lanjutan tentang cerai, tentang tolak. Yang lalu lafaz tolak ini terbagi kepada dua. Wa'lam anna talaqa darbani, bahwasanya talak itu ada dua macam. Sharihun, yakni sharih. Apa pengertian sharih? Sharih secara bahasa artinya jelas. Wa huwa ma la yuhtamalu zahiruhu ghairu talaqi. Atau wa huwa ma la yahtamilu zahiruhu ghairu talaqi, yakni apa-apa yang secara zahirnya itu tidak ada kemungkinan kepada selain talak. Ketika seorang itu mengucapkan sesuatu, langsung yang tertangkap dari kalimatnya itu pasti talak, nggak ada niatan lain. Wa huwa salah satu al-fawzin, dan dia itu ada tiga lafaz. Mashtaqqa, apa-apa yang mushtaq. Mushtaq ini yang ngerti ilmu sorof lah, pokoknya yang tertasrif dari kata minat tolak. Bisa utallikuka, bisa mutallaqatun, atau qalikun, terserah, pokoknya yang akar katanya dari situ. Dari masdar tolak, karena kalau kata dasar itu kan diambil dari masdar ya. Walaupun nanti di mazhab bahasa yang lain kata dasar itu diambil dari fi'il madhi. Wal firaq, ataupun cerai. Talak, firaq, cerai. Wasarah, ataupun sarah, artinya lepas. Ana pribadi tidak berani mengambil kata yang terakhir ini sebagai mutlak, sebagai kata sharih, karena lepas ini terlalu sering dikatakan, tidak tujuannya untuk perpisahan suami istri. Kalau talak atau cerai iya, tapi kalau lepas ini, kalau diterjemahkan ke mungkin bahasa Arabnya iya, sarah tuki yang seperti itu memang umum dipakai untuk menceraikan istri. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia lepas, ini kan terlalu sering dipakai. Kalau cerai sama talak itu memang khusus tuh biasanya. Tapi kalau lepas ini terlalu sering dipakai. Kalau seandainya digunakan sebagai bahasa sharih, agak payah juga kita nanti. Nah, Bang, lepasin dulu Bang. Udah, mau lepasin. Gimana tuh kalau sana? Kan sering kita bahas yang seperti itu. Nah, jadi kalau terlalu banyak bahasa yang seperti ini kita agak sulit juga. Memang nanti ada tambahan lah di akhir. Nah, ini yang berikutnya. Wa huwa la yahtaju ila niyati iqa'it talaqi. Dan kalimat-kalimat sharih ini, talak, cerai atau lepas nanti sarah itu tidak berhajat kepada niat menjatuhkan talak. Ketika ada seorang suami berkata kepada istrinya, kau ku cerai, udah selesai. Kau ku cerai atau kau ku talak, udah lepas. Nah, tadi aku nggak ada niat apa-apa, jatuh. Tadi niatku bukan cerai, jatuh juga. Karena dia menggunakan kalimat sharih. Kalau sudah menggunakan kalimat sharih, mau di dalam hati bagaimanapun, asal nanti dia sadar ya, yang lalu, asal dia sadar, tidak sedang mengigau, tidak sedang gila, tidak sedang mabuk. Yang gila dan mabuknya ini bukan karena disengaja, bukan juga dia dipaksa, bukan juga terlatah lidahnya. Pokoknya dia bukan dalam keadaan lima ini. Kemudian dia katakan kepada istrinya, adalah kita cerai saja.
Ya, jatuh perceraian, tak jadi suami istri lagi seperti itu. Nah, illa kecuali in aqabahu, jika mengiringinya, setelahnya itu diiringi bima dengan sesuatu yukhrijuhu anir sirahati, yang mengeluarkan lafaz itu dari lafaz sharih talak. Contoh, anti taliqun min wasaqin, kau terlepas atau kau tertalak dari perjanjian. Talak itu artinya lepas juga ya, lepas. Jadi kalau ada kau tertalak dari perjanjian, atau dia bilang, nah, kalau kita ceraikan saja dua ikan peliharaan kita ini gimana? Nah, kalau gitu kan nggak ada masalah ya, karena ada kalimat yang mengiringi lafaz itu sehingga keluar dari makna sharih untuk talak. Ya, au sarahtuka ila kada, atau aku lepaskan engkau kepada yang seperti ini, kepada apalah. Nah, disyarti dengan syarat ayaqsidal ityana bihadhihi ziyadati, dengan syarat dia memang tujukan, nah, ayaqsidal ityana bihadhihi ziyadati qabla faradhil yamin, dia mendatangkan itu sebelum selesai kalimat. Tapi kalau selesai kalimatnya baru dia katakan seperti itu jatuhnya sharih juga. Kita cerai kan saja ikan ini dari pasangannya, kalau itu sudah terlalu lama, itu sudah selesai kalimatnya. Nah, jadi kalau seandainya dia langsung lah, ta'kid itu kan langsung ya. Wa ayatalaffazu biha musmi'an nafsahu, dan bahwa dia melafazkan ha ay aziyadah, hanya itu ziyadah. Dia melafazkan tambahannya ini musmi'an nafsahu, dia perdengarkan kepada dirinya sendiri. Begitu juga lafaz tolaknya juga. Nanti lafaz talak itu tidak jatuh di dalam hati, dan tidak jatuh juga kalau qomat kamit nggak keluar suara. Nah, marah kali dia sama istrinya, tapi dia pakai mode silent, mulutnya aja qomat kamit itu nggak keluar. Apa bang bilang? Jatuh nggak dulu? Nggak jatuh. Kalau nggak kedengaran bahkan sampai ke telinganya sendiri. Nah, itu udah pala kali. Qomat kamit itu kayak gaya orang dendaya tapi nggak keluar suaranya, itu juga nggak jatuh nih. Begitu juga ziyadahnya. Kalau ziyadahnya tidak terdengar, ya yang dihitung talaknya saja. Kalau ziyadahnya terdengar juga, tambahan yang mengeluarkan dari lafaz sharih talak tadi, barulah jadi kalimat yang lain. Wa yajri dzalika, dan berlaku yang demikian itu fiman halafa bitalaq, pada orang yang bersumpah untuk mentalak min zira'ihi aw farasihi. Ini nggak tahu kasusnya bagaimana. Di banyak kitab itu ada, tapi seolah ya dari bahasanya kesannya zirak itu kan hastaya, istrinya megang tangannya atau bagaimana begitu, dan biasanya itu kejadiannya seperti itu, lepas dari ziraknya atau dari kudanya, dia lepas dari kudanya. Ini misalnya sajalah yang seperti itu, tapi Allah alam kalimat persisnya bagaimana. Walau qala, kalau seandainya ada seorang laki-laki berkata, nisa'ul muslimina tawalib, semua perempuan-perempuan muslim itu tertalak, padahal istrinya muslim, istrinya juga adalah perempuan muslimin. Semua perempuan-perempuan muslimin itu sudah tertalak. Apakah jatuh itu untuk istrinya? Lam tutlaq zaujatuhu, maka tidak tertalak istrinya. Illa idza nawaha, kecuali kalau dia niatkan istrinya juga tercerai. Berarti kalimat yang tadi itu nisaul muslimina tawaliqu, itu jatuhnya kinayah. Wa kadzalau qala, dan begitu juga kalau seandainya dia berkata nisaul muslimina tawaliqu wa zaujati au anti aw wa anti, seluruh wanita-wanita muslimin itu tertalak, kau atau istriku, dan kau atau istriku, begitulah. Dan engkau atau istriku, tapi masih ada pilihan tuh, nggak jelas. Nah, masih ada pilihan, tak jelas kan gitu. Nah, itu juga nggak jatuh yang seperti.
Bikhilafi, berbeda kasusnya, talaqtu nisa al-mu'minina wa zawjati. Kalau itu nggak ada lagi ya. Aku mentalak wanita-wanita orang beriman dan istriku, katanya seperti itu. Maka yang seperti itu juga, nah kalau yang seperti ini jatuh talaknya. Fayaqa'ut talaqu, maka jatuhlah talak wa illam yanwi syai'an, walaupun dia tidak berniat apapun. Walaupun dia tidak berniat apapun. Kalau ini dia katakan. Nah, jelas ya. Nah. Jadi ini yang seperti ini bisa jatuh. Karena talak ini memang harus jelas kesiapannya. Kalau ada pilihan, itu nggak jatuh. Dia punya istri 2. Nah, kau atau kau tertalak. Nah, kalau itu nggak ada yang jatuh. Kenapa? Nggak ta'yin, nggak jelas yang mana. Nah, tapi kalau dia katakan kalian berdua tertalak, maka itu jatuh. Tapi kalau salah satu dari antara kalian berdua itu kuceraikan, maka itu nggak jatuh. Nah, itu lafaz sharih, paham ya? 2 lafaznya atau 3 lah tadi. Kalau mau lebih hati-hati 3. Talak, cerai, lepas. Itu hati-hati betul. Kalau lepas mungkin kuat korinahnya nggak jatuh lah. Kalau kuat indikasi bukan untuk talak, maka nggak jatuh. Tapi ini hati-hati betul, jangan dimain-maini, jangan gampang keluar ketika sedang marah sama istri, berselisih paham sama istri, ini jangan gampang keluar. Talak, cerai, lepas. Terutama yang laki-laki. Kenapa ini diberikan hak ini kepada laki-laki tadi? Karena memang laki-laki itu agak lebih pakai logika kalau seandainya melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu. Biasanya nggak terikut perasaan. Kalau perempuan itu lebih terbawa kepada perasaan dengan nafsunya. Maka ini tidak diberikan kepada perempuan, diberikannya kepada laki-laki. Laki-laki marah ketika mau jatuhkan talak, dia akan pikir kalau ini kujatuhkan, maka kemudian akan apa? Lalu bagaimana anak-anak, keluarga besar, ini itu akhirnya dia tahan. Nah, tapi kalau perempuan mungkin saat itu sudah tertutup dengan emosinya, dengan perasaannya. Nah, tadi itu idealnya. Tapi nyata sekarang banyak laki-laki yang juga akalnya udah rusak juga. Berantem sedikit cerai, berantem sedikit talak. Nah, ini yang ngaji-ngaji ini tinggal betul-betul dijaga. Ya. Wa kinayatun, dan kinayah. Apa itu kinayah? Wa huwa ma yahtamilu talaqa wa ghayrahu. Yakni yang bisa dimungkinkan untuk talak ataupun lainnya. Bahasanya samar. Kita udah belajar ini tentang khitbah juga ya. Khitbah ada yang sharih, ada yang ta'rif. Sama lah, ta'rif sama kinayah itu mirip. Jadi untuk ditalak pun ada bahasa sharih, ada bahasa jelas, dan ada bahasa sindiran, bahasa kinayah. Wa taftaqiru ila niyatil iqa'i, dan berhajat dia kepada niat menjatuhkan talak. Kalau bahasanya bahasa kinayah harus ada niat menceraikan baru jatuh cerai. Kalau nggak ada niat menceraikan maka tidak jatuh cerai. Nahu contohnya ilhaqi bi ahlik, sana balik pulang sama keluargamu sana. Nah, kalau ada ucapan seperti itu, kalau ini niatnya adalah menjatuhkan talak, jatuh. Kalau tidak, tidak. Kosong, tidak ada niat apa-apa, maka nggak jatuh talak. Kalau yang sharih tadi kosong, nggak ada niat apa-apa, jatuh talak. Nah, itu yang seperti itu. Nanti banyak. Kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu sangat banyak. Nah, apalagi diantaranya, dah kau makan sendiri saja. Kalau ada niatan inayah di situ, maka jatuh. Ada niat menjatuhkan talak, itu jatuh. Dah, hubungan kita sampai di sini saja. Nah, kayaknya kita berakhir di sini saja. Aku sudah putuskan, kita tak ada hubungan apa-apa lagi. Itu semuanya adalah bahasa kinayah. Nah, kalau pakai jatuh talak, kalau pakai niat jatuh talak, kalau tak berniat maka tidak jatuh talak. Paham ya? Misal memang betul-betul istri sudah sulit untuk diarahkan,
memang niatannya mau nakutin istri. Dalam hati langsung pasang niat, ini untuk nakut-nakutin, bukan talak. Langsung dia katakan kepada istrinya, kalau kau begini, kita pisah saja. Nah, misal, atau kalau kau begini, kita berakhir saja. Nah, kalau kau begini, kita berakhir saja. Nah, kita hidup masing-masing saja. Bawa tas keluar. Dia telepon sama orang tuanya, "Ma, aku diceraikan sama suamiku." Ya, telepon orang tuanya, "Kok kau ceraikan istriku?" "Kapan?" "Kok kau ceraikan anakku?" "Kapan kau ceraikan?" Itu dibilangnya. Katanya hidup masing-masing saja, Mak. Aku nggak ada niat menceraikan. Jadi kalau nggak ada niat menceraikan kok omong gitu? Ya biar jadi pelajaran saja, karena sudah keterlaluan. Itu nggak jatuh rupanya. Ya, hidup masing-masing apalagi tujuannya? Ya, makanya ngaji. Nah, bahasa soleh itu bukan seperti itu. Nah, wala tu'tabaru isyaratun nasiqin, dan tidak dianggap. Sharih tidak, kinayah pun tidak. Sharih tidak, kinayah pun tidak. Apa itu? Isyaratun nafiqin, isyarat orang yang bisa ngomong. Bi khilafil akhras, berbeda dengan orang bisu. Jadi kalau orang yang bisa ngomong, dia itu menggunakan isyarat, maka itu bukan talak sharih, bukan juga talak kinayah. Bang. Nah, abang mau menceraikan aku rupanya. Betul, Bang. Tega, Bang, ya. Aku begini, Bang. Walaupun berniat saat itu nggak jatuh. Walaupun saat itu berniat tidak jatuh, karena dia istilahnya lagoh, nggak dianggap apa-apa. Kinayah tidak, sharih juga tidak. Nah, paham ya? Nah, ini kalau istri nggak ngaji bisa dikerjain. Nakut-nakut ini. Kalau istri yang ngaji, "Bang, abang mau ceraikan aku?" Itu nggak dianggap tuh, Bang. Mau nganggur 1000 kali pun nggak dianggap tuh, Bang. Aku udah selesai berpikir munakahat, ngomong yang jelas. Nah, kalau seandainya dengan isyarat itu nggak dianggap. Bi khilafil akhras, berbeda dengan akhras. Nah, akhras itu orang bisu. Fa isyaratuhu sharihatan, maka isyaratnya itu sharih. In fahimaha al-fatnun, al-fatonun. Kalau seandainya itu dipahami oleh orang-orang yang pintar lah, yang cerdas. Artinya gini, kalau bahasa itu udah lumrah, orang yang nggak ngerti bahasa isyarat pun kan tahu ya. Kalau nganggo itu iya. Berbeda dengan bahasa yang kalau di warta berita. Kalau itu kan orang-orang yang memang ngerti betul bahasa mereka. Kalau itu nggak jadi bahasa sharih. Tapi kalau yang dipahami oleh orang-orang yang bukan yang safih lah, orang-orang yang cerdas saja, yang akalnya jalan, maka itu jatuhnya sharih. Nah, jadi kalau orang bisu ditanya, "Lo mau ceraikan aku?" Dia ngangguk, dia lagi nggak bisa ngomong, dia ngerti, dia ngangguk, maka itu sharih. Tapi kalau orang yang nggak bisu, yang bisa ngomong, isyaratnya nggak dianggap. Nah, mau dengan kepala, mau dengan tangan, itu nggak dianggap. Kalau abang ceraikan aku pergi aja. Muslim. Tapi itu nggak dianggap semua. Walaupun berniat maka tidak jatuh. Karena dianggap salah ini dengan lafaz. Nah, paham ya? Nah, ini bahasa yang harus dijaga. Laki-laki betul-betul harus jaga ini. Wan nisa'u fit talaqi darbani, dan perempuan pada masalah talak ini ada dua macam. Nah, perhatikan. Darbun yakunu talaquhunna sunniyan. Bagian yang pertama itu tolaknya itu sunni. Sunni itu bukan lawan Wahabi, bukan. Sunni ini artinya nggak berdosa kalau kita talak itu. Jadi buat garis bawah, talak sunni itu artinya talak yang suaminya tidak berdosa kalau dia menjatuhkan talak di situ. Nah, itu talak sunni. Nah, wa akharu, dan yang satu lagi yakunu bid'iyyan. Nah, satunya lagi adalah bid'i.
Bid'i itu artinya suaminya berdosa kalau mentalak saat itu. Fasunni, maka talak yang tidak berdosa. Nah, ini kalau jadi suami memang harus betul-betul menjatuhkan talak, pastikan talak kalian adalah talak sunni, biar tidak sampai berdosa. Kapan dijatuhkan talak yang tidak berdosa? Ayyaqa'at talaqu, bahwa jatuh talak itu fiturin, pada masa suci, lam yujami' fihi, yang ia tidak menjimak padanya, wala fi haidin qablahu, dan juga tidak dijimak pada haid yang sebelumnya. Walaupun jimak pada haid itu berdosa ya. Ya, perhatikan, disimak baik-baik. Santri terlebih lagi yang nanti mungkin nggak mengajarkan ini. Kalau ada suami istri, istrinya sedang tidak haid. Istrinya sedang tidak haid, artinya sedang suci. Dan di masa suci itu belum pernah terjadi hubungan badan. Paham? Sebelum masa suci ini, sebelumnya masa apa belum? Masa haid. Dan di masa haid itu juga tidak ada terjadi hubungan badan. Paham? Nah, dia jatuhkanlah talak, maka saat itu yang disebut talak sunni, tidak berdosa si suami. Paham ya? Nah, lawannya nanti talak bid'i. Nah, wal bid'i dan bid'i ini buat nanti kita satukan. Ayyaqa'at talaqu fi haidin, bahwa jatuh talak itu di masa haid. Kalau istri sedang haid ditalak, berdosa, nggak boleh. Nah, ya kayaknya cocok pelangi sedikit mejanya, lalu pecah. Kalau seandainya istri ada di masa haid, kemudian dia jatuhkan talak, maka berdosa. Tapi talaknya tetap jatuh. Jangan salah paham. Wallahu a'lam. Kita tak ingin terjadi. Tapi kalau kejadian, nih akhwat, lagi haid suaminya bilang, udah kita cerai saja. Jatuh nggak tuh talak? Tapi suaminya berdosa. Suaminya berdosa. Lo kalau nggak tahu, jarang memang sih nggak tahu. Ya namanya suami biasanya tahu lah istrinya lagi haid atau tidak. Nah, kalau nggak tahu ya nggak berdosa, tetap jatuh lebih. Nah, itu talak bid'i yang pertama. Kalau istri sedang haid, jangan ditalak. Wangi marah luar biasa. Ternyata istri sedang haid, kayaknya nggak ada jalan lain. Adalah. Tapi kalau lagi haid pula, tunggu siap masa haidnya nanti. Nah, ditunggu. Nah, ini sebenarnya adalah tujuan syariat supaya talak itu nggak terjadi. Masa tunggu itu, masya Allah. Antum nanti kalau sudah berumah tangga, jangankan sampai 7 hari, sehari 2 hari aja udah bisa balik lagi hati itu udah seperti apa. Berantem luar biasa, kayaknya udah mau pecah rumah itu. Nah, diketok rumah. Assalamualaikum. Datang tamu, udah adem ayem macam nggak ada kejadian apa-apa. Ya ada tamu, dedek buat teh manis, iya masya Allah. Lupa, nggak ada lagi urusan macam tadi itu. Lupa adik macamnya udah mau pisah entah kayak apa. Habis itu ketawa-ketawa lagi. Ada tamu. Pulang tamu, gimana bang? Udah lagi jalan. Capek. Nah, jadi makanya kalau seandainya laki-laki ini bisa kuasai dirinya, insya Allah langgeng rumah tangga. Ya haid nunggu. Nah, suci ini kita nunggu suci. Anak-anak pulang sekolah, ya ayo jalan-jalan aja lama. Normal balik lagi keadaan. Dan itu yang namanya rumah tangga itu biasa. Yang seperti itu. Namanya 2 orang saling nggak cocok itu biasa. Rasulullah pernah mentalak istrinya. Berarti kan Rasulullah pernah juga ada masalah dengan istrinya. Nah, ada 3 orang istri Rasulullah yang pernah ditalak, tapi yang memang terkenal sampai yang dirujuk kembali itu adalah Sayyidatuna Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, itu udah ditalak dirujuk. Nah, jadi jangan talak istri saat haid. Au fituhrin jumi'a fihi, atau pada masa suci yang sudah dijimak padanya. Haid dah lewat, masa suci. Nah, masa suci kan seharusnya boleh ditalak. Tapi karena mohon maaf, udah libur 7 hari. Nah, begitu masuk masa suci langsung dijimak.
habis itu berantem. Nah, boleh nggak dijatuhkan talaknya? Oh, boleh lah, kan masa suci. Nggak boleh. Kalau di masa suci itu sudah pernah terjadi hubungan badan. Nah, banyak hikmah nanti. Syekhuna itu katakan di antara hikmahnya adalah supaya istri nggak bimbang hatinya. Aku ini ambil masa iddah 3 kali suci atau masa iddah hamil nih. Soalnya sudah dijima. Yang kedua, supaya benar-benar menghormati istri. Menghormati istri itu bagaimana? Jangan kesannya habis manis sepah dibuang, habis dijima ditalak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tunggu, kalau memang seandainya betul-betul tak ada kecocokan, sudah dijima masa suci itu jangan ditalak. Habis masa suci ini masuklah masa haidnya. Masa haid boleh nggak ditalak? Nggak boleh. Tunggu lagi masa haidnya habis, barulah kalau mau ditalak di situ. Nah, jangan kesannya gini. Nah, ini aku betul-betul mau menceraikan nih, tapi udahlah yang terakhir kalilah untuk perpisahan, jima terakhir. Ya nggak boleh begitu. Itu kan kesannya betul-betul habis manis sepah dibuang. Islam sangat menghargai kehormatan seorang wanita. Kalau nggak mau sudah tunggu sampai habis betul, dah talaknya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ada orang yang bisa pertahankan ini kalau nggak ngaji, nggak ngerti dia mau jatuhin talak suka-suka hatinya saja. Memang betul jatuh, nah, tapi tidak bahasanya lepas dari dosa, pasti berdosa. Padahal dikatakan kan bahwa talak itu halal, tapi dibenci Allah. Kalau ini jadi haram kalau di masa situ. Au fi haidin qablahu, atau dia sudah menjimanya di masa haid sebelumnya. Masa haid kebablasan, nggak bisa menahan. Akhirnya istri sedang haid pun dijima. Dosa besar ya. Dosa besar. Bahkan yang menghalalkan itu hukumnya kafir. Yang menghalalkan menjima istri saat sedang haid itu hukumnya kafir. Yang melakukan dengan tahu dan sadar itu hukumnya berdosa besar. Karena Allah Ta'ala yang katakan fa'tazilun nisa'a fil mahid, tinggalkanlah wanita di masa haid mereka. Mahid itu isim zaman, di masa haid mereka. Nah, jadi kalau seandainya ada yang menghalalkan itu kafir. Kalau ada yang melakukan maka dosa besar. Dalam mazhab Syafi'i sunnah dia sedekah 1 dinar. Nah, 2 dinar, mohon maaf, 2 dinar. 2 dinar atau 1 dinar? 2 dinar kalau tak salah. Nanti cek lagi. Sebagai tebusan dia melakukan jima saat itu. Ya. Ini terjadilah jima di masa haid itu. Nah, rupanya berantem. Di masa haid itu boleh dia ceraikan? Tak boleh, karena haid. Habislah masa haidnya, masuk masa sucinya. Boleh dia ceraikan di masa sucinya? Tak boleh juga. Oh, orang aku nggak pernah kok menjima dia di masa suci ini, belum pernah. Tapi di masa haid sebelumnya sudah kau jima. Paham ya? Jadi ini maksud kalimat ini. Nah, jelas? Nah, itu tadi. Kalau ini betul-betul antum pegang, insya Allah langgeng. Ketika ada perselisihan dalam masa tempo, nunggu masa sucinya habis dulu 15 hari ataupun sisa 10 hari. Habis itu nunggu masa haidnya lagi habis kan, 7 hari, 17 hari, belum damai juga. Nah, itu berarti perselisihan memang udah bukan perselisihan kaleng-kaleng. Perselisihan udah betul-betul berat. Kalau perselisihan sepele, 2 hari, 3 hari damai itu. Nah, maksudnya yang pegang ini biasanya betul-betul bisa. Tapi kalau memang betul-betul perselisihannya besar, biasanya udah tunggu 17 hari pun aku nengok mukanya ya udah males. Nah, itu berarti betul-betul tak ada kecocokan. Nah, bisa paham ini ya? Sudah tahu ya laki-laki? Berikutnya wadorbun, dan satu lagi laisa talaquhunna sunniyan wala bid'iyan. Ada satu lagi tadi dibilang dorbani, tapi padahal salah satu dorobat ternyata. Salah satu dorobat. Nah, satu lagi itu talaknya tidak sunni, tidak bid'i, abu-abu. Nah, tidak sunni, tidak juga bid'i. Nah, itu yang bagaimana? Ini kita juga bingung. Tadi kan sunni katanya tidak berdosa, kalau bid'i berdosa. Jadi kalau ini
Ya bahasanya mungkin yang tidak dibahas lah dalam talak sunni atau bid'i gitu. Di kitab-kitab memang selalu dikatakan begini, yaitu as-saghirah wa hunna khamsatun, dan dia itu ada 5 perempuan yang ditalak itu tidak masuk sunni, tidak masuk bid'i. Saghirah, anak kecil yang belum haid, yang belum haid. Dia nikah sama anak umur 2 tahun, habis itu di usia 3 tahun dia talak istrinya tadi. Nah, itu tidak sunni, tidak bid'i. Wal aisah, dan wanita yang sudah menepus. Nah, yang sudah berhenti darah haidnya. Nah, ini juga tidak sunni, tidak bid'i. Nah, wal hamil, dan mentalak wanita yang sedang hamil, berarti nggak berdosa. Nah, tidak sunni, tidak bid'i. Wal muhtali'ah bimaliha, dan yang mengkhuluk. Walati lam yadkhul biha, dan yang belum dukhul dengannya. Nikah belum sempat jima ditalak, itu tidak sunni, tidak bid'i. Artinya ya nggak berdosa. Sebenarnya lebih condongnya mirip ke sunni, karena tidak berdosa. Nah, satu catatan lagi, khuluk itu kan bagian daripada talak ya. Khuluk itu bagian daripada talak. Tapi kalau dia mengkhuluk di saat haid, itu nggak berdosa suami. Kenapa? Karena khuluk ini atas ridho istri. Memang khuluk ini kan dari sisi istri. Sebenarnya pengkhuluk itu muhtali'ah, itu perempuan itu biasanya yang mengkhuluk. Berarti ketika dia mau bayar, dia ingin kuasai dirinya, dan itu terjadi di masa haid, itu nggak berdosa. Karena begini, hikmah di antara nggak boleh menjima perempuan di saat sedang haid, karena akan memperlama masa iddahnya. Wanita yang masih mengalami haid, itu iddahnya 3 kali suci. Ada spidol. Kapan tulis belum datang? Musliman. Lagi di jalan. Oh. Spidol ada. Ada. Walaupun kita belum sampai ke iddah, supaya tahu hikmah kenapa tak boleh menjatuhkan talak di masa haid. Anggap kotak putih ini suci, kotak hitam itu haid. Kotak putih itu suci, kotak hitam itu adalah haid. Kalau seandainya dijatuhkan talak di masa suci, berarti dapat 1 kali suci, walaupun sehari saja, tapi dia sudah dapat 1 kali suci. Nah, masuk haid berikutnya, masuk suci. Amin. Udah berapa nih? 2 kali suci. Masuk haid berikutnya, masuk suci. Udah berapa? 3 kali suci. Begitu masuk haid berikutnya, maka habis masa iddahnya. Tapi seandainya dia talak di masa haid, jadi tambah 1 kotak lagi. Dia jatuhkan di masa haid, kan belum dapat 1 kali suci. Masuk kemari baru dapat 1 kali suci. Jadi bertambah, jadi tambah panjang. Paham maksudnya? Nah, makanya di antara alasan nggak boleh menjatuhkan talak di masa haid adalah memperlama masa iddah si perempuan. Tapi ketika perempuan mengkhuluk, berarti dia ridho lama-lama, ya udah nggak masalah. Nah, ingat ujungnya harus haid nih. Ujungnya harus haid, bukan ujungnya suci, bukan waktu dapat suci. Oh berarti habis iddah, enggak. Dapat suci haid berikutnya, barulah di situ habis masa iddah. Nah, kasih tahu sama orang-orang yang baru bercerai, supaya nggak bingung nanti kapan aku boleh nikah lagi. Nah, jangan sampai belum habis masa iddah udah nikah lagi. Tatimah, penutup tentang masalah talak ini. Yamlikul hurru ala zaujatihi walau amatan salasu talqatin. Nah, talaqatin. Orang yang merdeka memiliki hak atas istrinya, walaupun istrinya itu budak, 3 kali talak. Yang jadi sudut pandang adalah si suami.
Kalau seandainya suaminya merdeka, istrinya budak, maka suaminya punya hak 3 kali talak. Wa yamlikul 'abdu walau mukataban, dan seorang hamba memiliki hak walaupun dia hamba mukatab, atau muba'adhan atau muba'ad, atau mudabbaron atau mudabbar. Nah, ini istilah-istilah budak. Mana tahulah nanti bahasanya belajar sampai ke masalah perbudakan. Dan santri udah beberapa kali dijelasin ya. Budak itu ada macam-macam. Ada namanya budak mukatab. Kalau nanti terbaca di kitab budak mukatab, itu artinya budak yang diberi perjanjian oleh tuannya. Kalau kau bisa ngasih aku sekian, kau merdeka. Itu namanya budak mukatab. Inilah yang berhak menerima zakat itu. Ada budak muba'ad. Budak muba'ad itu budak separuh. Dibeli 2 orang, yang satu merdekakan, separuh budak, separuh merdeka jadinya. Sum-sum urunan beli 2 budak. Ada budak-budak mudabbar. Budak mudabbar itu kata tuannya, kalau aku merdeka, kalau aku mati kau merdeka. Itu budak mudabbar. Terserah yang manalah jadi dari jenis budak ini, dia memiliki talqataini, 2 kali masa talak saja. Wa in kanati zaujatu hurratan, walaupun istrinya itu merdeka. Jadi yang jadi pandangan, jadi patokan adalah keadaan si suami. Habis masalah talak. Nah, ini bukan untuk diamalin. Nah, ini kadang enggak. Dulu Buya pernah, Wali Munasub jadi pernah ngajari masalah talak. Nah, habis itu ditutup sama moderatornya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan. Buya ini bukan untuk diamalin. Ini mau nyerahin istri atau gimana? Justru kita tahu hukum supaya kalau bisa kita hindarkan diri daripada bercerai, daripada talak. Mabahasul istisna wa ta'liq, pembahasan tentang istisna, pengecualian wa ta'liq dan penggantungan. Pengecualian dan penggantungan. Ini tentang bilangan talak juga. Yasihul istisna'u fit talaqi bi 5 syurutin, sah istisna, pengecualian talak itu dengan 5 syarat. Nah, ini contoh lafaz istisna. Talak kau talak 3 kecuali 2, berarti 1. Nah, talak kau talak 2 kecuali 1, berarti 1. Nah, pengurangan lah. Syaratnya itu bagaimana? Tapi kan gini ya. Ini salah satu pembahasan yang kayaknya nggak ada orang nyebut talak tuh kayak gitu. Orang kalau udah emosi mana ada begitu kan? Nah, yang ada malah berlebih. Yang ada malah berlebih. Talak 1000. Ya, itu kalau talak 1000 jatuh berapa? Jatuh di 3. Macam-macam. Di zaman Sayyiduna Ali, di zaman Sayyiduna Utsman, ada orang menjatuhkan talak 100. Ngadu kepada Sayyiduna Utsman. Ya Utsman, aku bilang talak 100 sama istriku. Itu bagaimana? Maka kata Sayyiduna Utsman, yakfika salasa. Nah, wasab'un wa tis'un, adapun yang 97 udwanun, itu kemaksiatan, berdosa. Paham ya? Menjatuhkan talak lebih dari 3 itu berdosa. Tapi talaknya tetap jatuh 3. Di masa Sayyiduna Ali ada yang jatuhkan talak kepada istrinya 1000. Marahnya bagaimana apa? Talak 1000. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kata Sayyiduna Ali, nah, waqa'at salasah, jatuh 3. Nah, wa ma baqiya, dan sisanya wizrun. Itu adalah dosa. Nah, lalu di zaman Sayyiduna Umar ada yang jatuhkan talak 1000 gitu. Nah, wahai Umar, aku jatuhkan talak kepada istriku 1000. Beda karakter Umar ya. Nah, begitu mendengar itu dicambuk sama Umar langsung. Umar gak bisa main-main. Aku jatuhin 1000. Kata Umar sambil nyambut, 3 saja, kalau itu sampai 1000, jatuh 3. Karakternya sambil pakai apa? Dirroh, sambil dipukul pakai cambuk. Khalifahnya beda karakternya. Itu namanya takzir, paham ya? Hukuman yang seperti itu dari khalifah namanya takzir. Nah, boleh, seorang khalifah itu boleh memandang supaya betul-betul nggak diulangi lagi. Nah, sampai seperti itu kalau seandainya ada menjatuhkan talak. Berdosa tapi jatuhnya 3. Nah, bagaimana sahnya talak?
dengan pengecualian, dengan pengurangan bilangan. Ala yafsila bainal mustasna wal mustasna minhu. Jangan sampai terpisah antara yang mengecualikan, yang dikecualikan dari yang dikecualikan darinya. Yang belajar nahwu udah ngertilah mustasna sama mustasna minhu. Mustasna itu yang terletak setelah ilah, mustasna minhu yang terletak sebelum ilah. Bikalamin ajnabiyin, dengan kalimat yang lain, walau yasiran, walaupun yasir, walaupun sebentar, walaupun sedikit, wala bisukutin. Nah, dan jangan pula dengan satu masa diam zaidin yang lebih an saktatit tanafus, dari sekedar sakta diam untuk menarik nafas. Wal iyyi, dan iyyi itu apa bahasa kita? Ya yang sebentar lah untuk ingat atau untuk apa bahasa kita? Karena lupa lah bahasanya, karena lalai. Ya seberapa lah lalai. Misal begini, ada orang bilang sama istrinya, ku cerai, ku talak kau talak 3 kecuali 2. Itu kan tidak terlalu lama. Itu nggak berlaku kecualinya, maka yang jatuh di 3. Nah, atau diselingi dengan kalimat ajnabi. Ku ceraikan kau talak 3. Dengar kau? Kecuali 2. Nah itu nggak bisa juga. Kalau itu sedang ajnabi. Wa ayyanwiyaha qabla faraghihi minal mustasna minhu, dan dia memang niatkan sebelum selesai cakapnya itu pengecualian dari mustasna minhu. Harus ada niat memang mengurangin yang sebelumnya yang dia sebut 3 tadi. Nah, syarat yang ketiga, wa ayyatalaffaza bihi, bahwa dia ucapkan pengecualiannya musmi'an nafsahu, dalam keadaan dia perdengarkan kepada dirinya sendiri. Ma'atidali sam'ihi, beserta dia adalah orang yang pendengarannya itu standar, normal. Wa adamil laghti, dan tidak bising. Nah, jadi wajib dia perdengarkan. Talak kau talak 3 kecuali 2. Harus dia dengar dengan telinganya sendiri. Kalau dia nggak dengar karena bising, pas ku talak kau talak 3, pas ngomong kecuali 2 lagi ada petir geluduk kuat kali, jadi dia nggak dengar. Kalau itu nggak masalah. Kenapa? Karena ada lautin. Tapi kalau memang karena pelan sekali suaranya, nggak terdengar sama dirinya sendiri, maka itu tidak dianggap pengecualian, jatuh 3. Wa alla yastaghriqal mustasna al mustasna minhu. Syarat keempat, jangan mustasnanya menghabiskan mustasna minhu. Kalau habis, jatuhnya 3. Nah, contoh, anti toliqun salasan illa salasan. Kau kutalak 3 kecuali 3. Ece-ece. Apa ece-ece bang? Gak laku pengecualiannya, jatuh talak 3 kalau seandainya seperti itu. Kalau mustasnanya menghabiskan mustasna minhu, itu tidak dianggap. Apanya yang tidak dianggap? Mustasnanya. Nah, paham ya? Pikir mau ngerjain istrinya, rupanya enggak dianggap mustasnanya, jadi jatuh 3. Nah hati-hati, ini jangan bikin main-main lah yang begini nih. Ini karena korban nonton YouTube musim prank segala macam, istri di prank dengan yang seperti ini. Di dalam yutbi'hu, tapi kalau dia tidak mengiringinya, bi istisna'in akhar, dengan pengecualian yang lain. Kalau diiringi, contoh, anti tolikun salasan illa wahidatan. Nah, fataqa'u wahidatan, maka jatuhnya 1. Nah, maka jatuhnya 1. 3 kurang 3 jadi tinggal 1 ya, 1 itu yang jatuh lah. Pokoknya begitulah. Nah, nggak usah dimain-mainin lah intinya. Nah, sebenarnya begini, ini maksud kalimat ini gini. Kau kutalak 3 kecuali 2 kecuali 1. Kau kutalak 3 kecuali 3 kecuali 1. Ini dulu yang dikerjain. Jadi berapa nih? 2. Jadi 3 kurang 2. Jadi berapa? 1. Nah itu. Nah ada orang jatuhin talak gini. Ya, ini maksudnya memahami kitab saja lah. Maksudnya begitu. Salasan illa wahidatan. Nah, jadi itu maksudnya. Yang wahidah terakhir itu mustasna minhunya salasan yang tengah itu. Nah, itu tadi. Jadi makanya jadi 1.
Nah, kalau kita baca ini kayaknya ulama dulu tuh ilmunya berlebih-lebih. Sampai yang kayaknya enggak ini pun dibahas gitu. Nah, ini kadang masalah talaknya aja nggak ngerti, apalagi masalah gininya itu, mustasna sama taklid ya. Jadi fikih itu memang yang ngerti fikih itu orang-orang cerdas. Nah, yang bisa memahami fikih itu orang-orang yang butuh otak yang luar biasa. Maka selalu anak katakan kalau nanti antum punya anak antum pintar masuk pesantren lah. Nah, jangan pesantren ini dapat sisa-sisa aja. Anak pertama, masya Allah, hafalan kuat, cerdas, luar biasa. Oh, anakku jadi dokter. Anak kedua, masya Allah, rajin belajar ini itu segala macam. Anakku jadi pengacara. Nah, anak ketiga nggak mau sekolah, bandel luar biasa. Udah aku masuk pesantren aja. Dia malas belajar, otaknya biasa-biasa. Suruh memahami yang begini nih, apa enggak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, janganlah pesantren dapat sisa-sisa aja, kasihan ustadznya. Pening ustadznya, ngajarinya mau kayak mana? Kan yang enak tuh kalau seandainya dikasih sedikit aja langsung dia udah nyambungnya ke sana sini tuh enak ngajari santri yang begitu. Dibuka sedikit aja, nah, langsung dia bisa bahasanya nyambung ke sana sini. Ini masya Allah udah dijelasin begini-begini, nggak paham, nggak mudah. Mudah-mudahan berkah hidupmu. Tabarukan aja jadi nggak ngaruh ilmu, ngarep berkah aja. Jadi maka tadi tolonglah agama ini kasih yang bagus-bagusnya, jangan kasih yang sisa-sisanya. Ini yang merasa gampang memahami sesuatu, coba pahami agama. Jangan habis dengan integral, diferensial, limit, trigonometri, segala macam. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Lah kalau itu memang jadi hobi silakan. Tapi agama butuh orang-orang cerdas. Kalau bisa memahami yang jelimet seperti itu, insya Allah memahami ini pun bisa. Itu kelas Imam Syafi'i kalau belajar matematika itu nggak ada yang ngalahin. Kelas Imam Abu Hanifah seandainya belajar kedokteran betul-betul dalam, jadi dokter paling ahli. Kenapa agama ini kadang lebih sulit daripada itu? Nah, ini ngerasa kalau seandainya aku belajar apapun gampang. Nah, coba lo pelajari agama, tolong agama nih. Nah, udah terlalu banyak ustadz-ustadz yang ngelantur entah apa yang disampaikan. Jadi mohon ditolong agama nih. Dengan akal antum yang Allah berikan ternyata gampang memahami agama, ditolong agama nih. Nah, ini baca kitab ini bukan nggak nguras otak. Salah baris, salah arti, salah dhamir, salah hukum. Ini makanya butuh kepada orang-orang yang akalnya itu betul-betul bagus. Ini aja kita kadang beberapa ngajar ini beberapa mas santri ini abi nggak paham, memang nggak ngerti bahasanya kayak mana. Domirnya nggak tahu kemana, hukumnya kok nggak cocok sama yang ada di kitab lain, nggak paham. Nah, mungkin kalau ada yang lebih cerdas, oh ini maksudnya kemari, ini maksudnya kemari, akan begitu tertolong jadi agama. Nah ya, jadi ini masih muda-muda. Kalau memang ngerasa anak belajar apapun bisa. Fisika gampang, matematika gampang. Coba ya, nahwu, sorof, fikih, faraid segala macam. Nah, coba tantangan yang lain. Yang insya Allah kalau itu paham, itu akan sangat-sangat betul bisa bagus karena semuanya amali, praktek. Kadang yang semua yang dipelajari di sekolah itu cuma teori saja, prakteknya tak apa. Tapi kalau ini betul-betul amali, antum bakalan berumah tangga, antum bakalan sholat, wudu, ini itu semuanya akan diamalkan. Nah, atau kalau seandainya nggak mau mondok sekarang, nanti ketika punya anak yang cerdas tolong dimasukkan ke pesantren. Anak yang rajin masukkan ke pesantren. Nah, itu pesantren pembinaan ulama, bukan panti rehabilitasi anak bandel. Semua yang bandel masuk pesantren. Kemarin tuh ya Allah ya Rahman datang mak ke rumah. Ustaz, tolonglah Ustaz ini diterima masuk. Bu, kami sudah mulai, nggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Di rumah berantem aja Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi. Terus di sini mau diapain? Udah Ustaz, ini Ustaz tadi kata kakaknya, emaknya hampir bunuh diri di rumahnya sama dia. Nanti di sini aku yang bunuh diri sama dia. Tadi emaknya hampir bunuh diri Ustaz nengok dia di rumah. Jadi tolonglah Ustaz diterima sini. Allah. Kami belum sampai ke tingkat itu. Kami belum sampai ke tingkat untuk ngasuh anak yang begitu. Jadi memang mohonlah bantu agamanya. Kemudian
Wa ayyarifa ma'nahu walau biwajhin, dan dia mengetahui artinya walaupun dengan satu sisi. Pokoknya dia paham dah yang dia ucapin itu memang pengecualian. Kalau bahasa kita ilah itu kurang ya. Kalau bahasa matematika, nah idhofah itu kali, wa itu tambah, ilah itu kurang. Nah, ilah itu kurang. Nah, kalau bagi apa bagi? Bahasa Arabnya apa Rizal? Bagi. Nah, itu belum pernah belajar matematika bahasa Arab kan? Wal istisna'u yu'tabaru minal malfuz la minal mamluk. Dan istisna itu dianggap dari yang diucapkan, bukan dari yang dimiliki. Kalau yang dimiliki, laki-laki merdeka punyanya berapa? Memilikinya berapa? 3. Jadi bukan dari ini, dari yang diucapkan. Contoh nih, kalau seandainya dia katakan anti talikun khamsan illa salatan. Nah, kau kutalak 5 kurang 3. Jangan dianggap gini, oh mana bisa talak 5. Kau kan cuma punya 3, berarti talak 3 kurang 3. Enggak seperti itu. Bukan yang mamluk, tapi yang malfuz. Ya udah, talak 5 kurang 3, waqa'a isnani, jatuhnya talak 2. Nyambung, ngerti? Mudah-mudahan ngerti. Jadi bukan kenyataan berapa yang dia miliki diambil dari situ. Kalau gitu jatuh 3 nanti ini. Kan begitu. Paham ya? Nah. Iya, masalahnya. Kau kutalak. Oh ini ada lanjutannya nanti ya. Di sini mungkin ada. Oh ada. Nanti ada Allah. Baru ada nggak ada? Oh ada. Walau qala anta taliqun falasan illa nisfi talqatan. Kau kutalak 3 kurang setengah. Nah, talak 3 kurang setengah. Ya Allah, bikin masalah aja kan. Untung ulama udah memfasilitasi. Waqa'at salas, maka jatuh 3. Kalau pakai bahasa-bahasa yang lain pun bisa. Kau kutalak akar 9. Dapat? Memang nikah sama dosen matematika. Kau kutalak akar 9, berarti jatuh di 3. Ya bisa lah ya dengan yang seperti itu. Tapi kalau udah kepanjangan, ya bisa juga lah, asal memang rentetannya begitu. Allah alam lah, istrinya jadi kerjaan. Berapa tadi bang? Akar 3 kali ini segala macam. Dah. Tapi kalau seandainya dia jatuhkan talak 3 kurang setengah, 3 kurang setengah jadinya berapa? 2,5 ya. 2,5 jatuh berapa? Waqa'at salas jatuh 3, karena 2,5 itu langsung jadinya 3. Kalau ada orang menjatuhkan, aku talak kau setengah, jatuh 1. Aku talak kau 1,5, jatuh 2. Nah gitu. Jadi kalau sisanya 2,5 jatuhnya 3. Wa minal istisna'i syar'an at-ta'liqu 'ala masyiatillah. Nah, ini bagus juga nih kalau emosi. Kalau emosi ini bagus juga dipakai. Memang harus ngucapin ini. Termasuk pengecualian secara syarak adalah menggantungkan atas kehendak Allah Ta'ala au adamiha, ataupun atas tidak kehendak Allah Ta'ala. Fayamna'u wuqu'at talaqi, maka itu mencegah jatuhnya talak. Kalau ada suami berkata anti talikun insyaallah, marah kali. Dek, kalau kayak gini aku udah nggak sabar. Insyaallah aku talak lah. Insyaallah aku talak. Nah itu gimana tuh kalau seandainya gitu? Nggak jatuh. Kalau memang niatnya adalah taklif kepada kehendak Allah. Jadi maksudnya bang, ya kalau Allah berkehendak kau tertalak, kalau nggak berkehendak Allah ya kau nggak tertalak. Berarti kan nggak pasti kan gitu. Ya. La yaqa'u alaihi in qasadat ta'liqa, tidak jatuh talak kalau dia maksudkan taklif. Ya. Fa in sabaqa lisanuhu, tapi jika hanya terlatah saja insya'allahnya, nggak ada niat taklif,
au qasada tabarruka, atau dia tujuannya tabarruk. Au lam ya'lam qasdat ta'liq amla, atau dia tidak tahu tadi itu ada niat ta'liq atau tidak. Au atlaqa, atau enggak ada niat apa-apa, waqa'a, jatuh talaknya. Jadi dengan kata insya Allah tidak jatuh kalau niatnya memang menggantungkan kepada kehendak Allah. Misal ada suami bilang, kita cerai insya Allah. Bang, maksud insya Allah itu apa? Ya biar berpahala lah, apa-apa dikaitkan dengan insya Allah. Jatuh nggak talaknya? Jatuh. Kenapa? Kalau kaitannya pahala berarti tabarruk. Paham ya? Nah, tapi kalau seandainya ditanya, deh, kau cerai insya Allah, kita bercerai insya Allah. Apa maksud insya Allah? Ya kalau Allah berkehendak kita cerai. Kalau Allah tidak berkehendak kita nggak cerai. Berarti itu tidak jatuh. Paham maksudnya? Nah, atau memang dia bilang apa-apa memang selalu pakai insya Allah, insya Allah. Memang lisannya sudah biasa, itu namanya sabaqa lisan. Nah, Dek, abang insya Allah pergi ya. Dia tahu gitu. Dek, insya Allah abang siang ini makan. Ya. Dek, insya Allah kita cerai. Kalau seandainya begitu gimana? Kalau ternyata selama ini itu memang sabaqa lisan, dia selalu ngomong selalu insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya itu jatuh talaknya. Nah, paham maksudnya? Nah, wa mislu talak, dan seperti talak, ghairuhu, selain talak, minal uqud, daripada akad, kal baik, seperti jual beli. Jual beli pakai insya Allah nggak sah. Nah, bang insya Allah nih ku beli ya. Jangan pakai insya Allah lah, yang pasti-pasti saja. Kalau insya Allahnya niatnya memang ta'liq, nggak jatuh, nggak sah jual beli. Nah, bang ini berapa harganya? Insya Allah 10.000. Ini mana? Jangan tetapin harga pakai insya Allah. Nah itu juga nggak sah. Wal ijarah gitu juga lah, sewa menyewa. Wal itqu, memerdekakan, indah tasdid ta'liq kalau niatnya ta'liq. Tapi kalau niatnya tabarruk itu sah. Wa kadza yamna'u inqadil ibadah, begitu juga itu akan mencegah sahnya ibadah kalau niatnya adalah ta'liq. Nah, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin insyaallah. Enggak sah tuh. Kalau antum niat salat pakai seperti itu, Allah sengaja aku salat fardhu maghrib 3 rakaat insyaallah, kalau Allah enggak sah. Kalau niatnya menta'liq dengan insyaallah. Tapi kalau niatnya tabarruk sah ya. Paham ya? Ya, berikutnya. Wa yasihu ta'liqut talaqi bis sifat, dan sah talak itu dengan sifat. Sah talak itu dengan sifat. Biasanya kalau contoh di kitab sifat ini yang enggak ada kuasa daripada orangnya. Nah, misal kalau seandainya hujan deh, kau tertalak, itu biasanya disebut dengan sifat. Boleh ke masa ataupun boleh ke istrinya sendiri. Nah, tapi kalau ke istrinya sendiri itu kesannya nanti syarat itu. Biasanya syarat. Wazaman juga sah menggantungkan talak dengan waktu. Nah, misal dia bilang sama istrinya, tanggal 1 Muharram nanti tahun baru. Nah, kau tertalak. Nah, itu nggak bisa lagi dibatalin. Itu nggak bisa dibatalin lagi. Wal makan, begitu juga makan, tempat. Nanti, nah, kalau kita nih lagi dari sini mau ke Aceh, dari sini mau ke Aceh, nanti di Binjai tertalak. Udah sampai Binjai tertalak, paksa mutar lah harus. Nah, itu setiap lewat Binjai jadi tertalak Ustaz. Pokoknya kalau di Binjai kau tertalak, nah itu nggak boleh nginjak Binjai. Kalau kapan menginjak Binjai akan tertalak dengan sebab itu. Nah, wasyartu dan syarat. Nah, contohnya kalau kau masuk rumah, indakal tidar. Kalau kau masuk rumah kau tertalak, nah, itu namanya syarat. Wadawatu ta'liq la tufidu taqrar, dan semua kata-kata untuk penggantungan talak tadi itu tidak memberi pengertian berulang-ulang. Jadi misal begini, ada suami bilang, Dek,
Kalau kau berada di Binjai, kau tertalak. Ternyata ada urusan yang memang mesti istrinya ke Binjai, tertalak lagi. Lalu setelah itu datang ke Binjai lagi, tertalak lagi nggak? Tidak. Dia sekali saja. Nah, illa kecuali kullama. Kalau pakai kata kullama, setiap kali kau di Binjai kau tertalak. Nah, itu jadi area terlarang sama istrinya. Nah, ada selingkuhannya di situ, ataupun ada mantan istrinya di situ. Ya betul-betul suami pencemburu. Kalau kau injakkan kakimu di Binjai, kau tertalak. Nah, aku nggak mau kau dekat-dekat situ. Udah itu jadi daya. Atau setiap kali bahkan, setiap kali kau berada di Binjai, kau tertalak. Nah, itu kalau udah begitu, tiap kali jatuh talak 1, datang lagi talak 2, datang lagi talak 3. Nah, hati-hati ya bahasanya. Nah. Wala fauron fil isbat illa in, dan tidak secara fauron fil isbat illa in, kecuali in. Nah, ini wallahu a'lam. Wala fauron fil isbat. Ini bahasanya kurang bisa memberikan contoh yang pas. Dia tidak jatuh segera. Tidak jatuh segera itu bagaimana? Iza. Nah, kalau iza berarti nggak jatuh segera, karena yang jatuh segeranya itu kecuali pakai in. Kalau pakai in baru jatuh segera. Indakal tidar fa anti talikun. Kalau kau masuk rumah, in. Jika kau masuk rumah, maka kau tertalak. Begitu masuk rumah langsung tertalak. Kalau iza, wallahu a'lam. Ini hanya di kitab ini yang terbaca. Nah, mungkin di kitab yang lain ada, tapi nggak sampai ke sana bacaan anak. Wa idza ma'al mal, dan idza beserta mal. Nah, mal ini harta, atau ma'al biasanya ada atasnya. Ma'al itu nanti. Ini juga Allah alam. Au syi'ti, ataupun syi'ti jika kau berkehendak. Nah, bi khilafiha fin nafi fahiya lil faur. Berbeda dengan nafyu fahiya lil faur, maka semuanya itu untuk segera. Illa in, kecuali in. Nafyu itu contohnya, kalau kau tidak pakai baju ini maka kau tertalak, itu namanya nafyu. Kalau isbat itu, kalau kau pakai baju ini kau tertalak. Kalau kau tidak pakai baju ini itu nafi. Kalau kau pakai baju ini itu namanya isbat. Ya Allah alam. Lafaznya bagaimana? Nanti dilihat. Karena kadang sangat-sangat memusingkan kepala kalau membahas tentang masalah lafaz-lafaz ini. Nanti insya Allah di dalam kitab Asyamsul Munirah yang jilid 3 itu mungkin jilid 4 itu mungkin adalah masalah lafaz-lafaz ini. Walau fa'alal mahluf alaihi nasiyan. Kalau seandainya dia melakukan apa yang sudah dia sumpahkan secara lupa. Misal seorang laki-laki bilang begini. Nah, kalau aku makan roti, maka istriku, misal dia katakan, kalau aku makan roti, nah maka dia katakan istrinya tertalak. Nah, lalu dia makan roti dalam keadaan lupa, atau jahilan, atau nggak ngerti hukumnya seperti itu, atau mukrohan, atau dipaksa dia makan roti tadi, lam yahnas, ini nggak terjatuh kalanya, nggak dianggap melanggar. Nah, wal yaminu munaqidatun. Nah, ini juga kalimat ini wallahu a'lam ada di tengah-tengah sini, dan kalimatnya itu munaqidatun sudah terangkat wallahu a'lam. Sumpah yang terangkat. Wa falau fa'alahu tsaniyan. Oh, mohon maaf. Wal yaminu munaqidatun baru datang. Dan sumpahnya itu teranggap sudah terlaksana. Jadi udah nggak jatuh lagi untuk berikutnya. Maksudnya, misal dia dipaksa makan roti, nggak jatuh, nggak dianggap melanggar sumpah. Tapi habis itu kalau dia makan roti lagi udah nggak masalah, karena yaminnya sudah munaqidah, sudah terangkat. Tapi omong itu garis bawahi dulu. Ada yamin sama half. Ini bedanya di mana nanti? Kalau yamin sama half ini dapat bedanya baru paham nanti masalah munaqidatun, ataupun maknanya wal yaminu munaqidatun. Oh, mohon maaf, yang setelahnya baru menjelaskan. Kalau fa'alu thaniyan amidan aliman muhtaron hanasa. Wal yaminu munaqidatun, sumpahnya belum terurai, belum terlepas. Mohon maaf, salah paham tadi. Kita ulang. Walau fa'alal mahluf alaihi nasiyan au jahilan au mukrahan lam yahnas. Kalau dia bersumpah, kalau seandainya atau dia gantungkan, kalau aku makan roti istriku, misal dia katakan istrinya tertalak kalau dia makan roti.
Dah. Lalu dia makan roti dalam keadaan lupa atau makan roti dalam keadaan dipaksa, maka tidak dianggap melakukan pelanggaran, tapi ucapannya belum terlepas. Al-yaminunya masih munaqidah, masih belum lepas. Kalau fa'alahu tsaniyan, kalau seandainya dia ucapkan, dia lakukan kedua kalinya amidan aliman muhtaran, sengaja, dan memang hasil pilihan dia sendiri, hanasa, maka baru dianggap melanggar. Barulah istrinya tertalak, yaminnya pun akhirnya sudah terurai. Nah, paham maksudnya ya? Sudah terlepas sumpahnya. Berarti kalau dia buat ketiga kali udah nggak ada hukum lagi. Walau allaqa wa mahallu adami i'tibari fi'lun nasi, dan kasus tidak dianggapnya perbuatan orang yang lupa idza allaqa 'alal fi'li, kalau dia menggantungkannya atas melakukan sesuatu, isbat tadi. Misal, kalau aku makan roti, maka kata dia misalnya istrinya tertalak, maka kalau dia lupa itu nggak jatuh. Fa'in allaqa 'alal adam, tapi kalau seandainya dia menggantungkannya kepada ketiadaan, ala nafi, tidak melakukan sesuatu, contoh baik ke dirinya sendiri ataupun ke istrinya. Illam tadakuli, kalau kau tidak masuk rumah, fa anti talikun, maka kau tertalak. Nah, pada falat nasiyah. Nah, lalu dia secara lupa masuk rumah, barra fi yaminihi, dia lepas daripada talak tadi. Paham? Jadi misal kata suaminya, kalau besok kau tidak pakai baju merah, kalau kau besok tidak pakai baju merah, kau tertalak. Besoknya istrinya pakai baju merah, tapi lupa sebenarnya ada hukum seperti itu. Tertalak nggak istri? Nggak tertalak jadinya. Tetap dianggap loh. Tetap dianggap. Paham ya bedanya? Yang paham lah. Ini masalah kalimat aja nih. Jarang lah suami nyebut-nyebutkan beginilah. Gantungan seperti ini. Tapi kalau seandainya tersebut itu ya. Ada cerita di Malaysia, katanya di Malaysia. Ada suami nganterin istrinya belanja. Suaminya nunggu di mobil. Nah, istrinya turun sama anaknya. Tiba-tiba ada pengumuman. Kepada orang tua dari anak yang berbaju begini. Nah, atau bahasanya begini. Kepada orang tua yang merasa anaknya hilang, di sini ada anak terlantar. Mohon segera datang. Ketika dengar itu, suaminya bilang sama kawannya, kalau itu anakku, katanya, talak 3 istriku. Ini kejadian nyata. Ternyata betul itu anak dia yang hilang. Kan dia mentaklif tuh. Ternyata betul itu anak dia yang hilang. Yang lagi diumumin itu anak dia. Istrinya balik, bang tadi anak kita sempat hilang, belum jumpa. Jadi yang diumumin tadi dia. Ucapkan. Ngomongnya talak 3 pula. Ya udah jatuh talak 3. Nggak bisa nyucuk, nggak jadi, tarik balik lagi. Hati-hati, nggak usah dimain-main yang seperti itu. Nah, talak, cerai segala macam udah kubur jauh-jauh saja. Ucapan-ucapan seperti itu. Nah, walau allaqa ala fi'li ghairihi, kalau dia menggantungkan satu perbuatan atas menggantungkan talak atas perbuatan orang lain. Nah, bukan dia, bukan istrinya. Nah, misal dia bilang, kalau si fulan besok ku tengok dia pergi kerja, gitu. Kalau si fulan besok pergi kerja, nah kau tertalak. Dia bilang sama istrinya seperti itu. Berdebat sama istrinya gara-gara kayak gitu. Bang, si fulan itu udah dapat kerja, mana dia dapat kerjanya? Udah dapat loh bang dia kerja. Orang kayak gitu mana bisa kerja? Iya bang, nggak percaya. Kau bandel kali. Kalau besok dia pergi kerja, nah, tertalak. Nah, ngomong gitu sama istri. Kan berarti menggantungkan talak kepada perbuatan orang lain. Ngadu istri ke tetangganya, kau jangan kerja lah besok. Kenapa? Kalau kau pergi kerja, tertalak aku. Nah, karena bahasanya besok berarti kan besok saja ya. Nah, dah.
Kalau ada seseorang menggantungkan talaknya kepada perbuatan orang lain, fa'alahu nasiyan, maka orang tadi melakukan dalam keadaan lupa. Udah diadukan sama istrinya gitu, besok jangan kerja gue. Terucapnya seperti itu. Ternyata dia pergi kerja tapi lupa kalau tetangganya tadi ngadu seperti itu. Nah, fa in kana yubali bi insil halif. Kalau dia orang yang khawatir, yang perhatian terlanggarnya masalah ini, lam yaqaf, maka tak jatuh. Dia pergi kerja. Padahal dia ini nggak mau tetangganya itu cerai. Dia termasuk yang perhatian sama tetangganya. Ternyata dia pergi kerja dalam keadaan lupa, maka nggak jatuh talaknya. Nah, wa illa, tapi kalau dia bangsa yang masa bodoh, cerai kalian situ nggak juga terserah, nggak ada hubungan sama aku. Walaupun lupa, waqa'a, tetap ya jatuh. Wazaujah, adapun istri mimma yubali, itu termasuk orang yang perhatian. Kalau dia gantungkan perbuatan kepada istri. Wa mislul nisyan al-jahlu wal iqra. Hukumnya sama seperti lupa, adalah bodoh dan dipaksa, nggak ngerti hukum. Walau allaqa isbatan ala mustahilin, kalau seandainya dia menggantungkan talak, sifatnya isbat, melakukan ya, bukan tidak melakukan. Ingat, isbat itu melakukan. Ala mustahilin, kepada yang mustahil secara adat ya, bukan secara akli. Nah, contoh, in sa'idati sama au in nasaqat nusikha shaumu ramadan fa anti talibun, kata suaminya. Dik, kalau kau terbang naik ke atas langit, kau tertalak. Suaminya ada aja. Kalau kau naik bisa tembus ke atas langit, Dik. Nah, kau tertalak, terbang sampai ke langit. Nah, atau kalau puasa Ramadan ini dinasak di agama kita, kau tertalak. Nah, lam yaqah, yaitu nggak jatuh, walaupun mustahil. Kan dia mentaklik kepada yang mustahil. Nah, itu nggak jatuh. Au nafian, ataupun nafi. Nah, untuk tidak melakukan. Illam tas'adis sama fa anti talifun. Dik, kalau kau nggak pergi ke langit, nah, kalau kau nggak terbang ke langit, kau tertalak. Waqa'a halan, langsung jatuh alal mu'tamad. Ini jalan untuk mana lagi, nggak bisa pergi ke langit. Ini yang seperti ini banyak memang. Kalau orang dulu, mungkin karena ini ya, karena sastranya tinggi, suka berqasidah, bernasyid segala macam, sering mengungkapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi di zaman dulu ada seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya, mentaklik talak. Nah, dia tengok istrinya itu cantik betul. Dia tengok istrinya cantik betul. Bulan purnama itu pun cantik. Jadi kata suaminya, Dik, kalau bulan purnama itu lebih cantik dari kau, aku talak loh. Istrinya bilang, Bang, jatuhlah talakmu. Bahkan talaknya talak batak kan, talak 3. Jatuhlah talak, bilang, enggak lah, bulan purnama itu lebih cantik dari aku. Nah, bulan purnama itu lebih cantik daripada aku. Justru semua kecantikan itu sering diperumpamakan kepada bulan purnama. Nah, sering diperumpamakan kepada bulan purnama. Musyabbah sama musyabbah bih, itu biasanya musyabbah bihi itu lebih tinggi daripada musyabbah. Nah, paham maksudnya? Kau bagaikan bidadari. Kau sama bidadarinya biasanya lebih tinggi mana? Bidadarinya, itu selalu seperti itu. Ada buru killer kayak singa. Buru killer sama singa lebih sangar mana? Kan lebih sangar singa. Nah, sering orang menisbahkan diri, kau bagaikan purnama, kan gitu kan? Kau bagaikan bulan purnama. Berarti secara bahasa bulan purnama itu kan lebih tingkatnya daripada dia. Mana ini jatuhlah talakku. Tapi nggak puas, akhirnya ngadu kepada hakim. Ini bagaimana begini? Hakimnya pun bingung. Ini jatuh nggak ya? Akhirnya dipanggil semua ahli-ahli fikih dan ahli bahasa lah mungkin. Ditanya, ini orang ini jatuh nggak? Oh jatuh. Semua bilang jatuh talaknya. Nah, sedih lah. Padahal baru pengantin baru, gara-gara istrinya cantik betul, terucap seperti itu. Ya Allah. Akhirnya ada seorang ulama namanya Yahya bin Aqsam. Ini kisah dari Ustaz Almarhum Ustaz Hafiz Yahya. Ulama ini Syekh Imam Yahya bin Aqsam ini ulama mazhab Hanafi. Ditanya tentang itu, kata beliau tidak jatuh. Kenapa? Dalilnya lebih kuat. Yang tadi mungkin dalilnya dari segi bahasa.
Sementara Imam Yahya bin Aqsam ini mengambil dalil dari Al-Quran, Pak, jatuh. Kenapa? Karena manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Tidak ada yang lebih baik bentuknya daripada manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Jadi mau dibantah lagi Al-Quran. Kalau manusia dibandingkan dengan apapun, pasti manusia itu lebih baik. Nah, hatta kepada bulan. Maka hakim putuskan nggak jatuh talak. Nah, cerdasnya ulama dulu tuh begitu. Kalau tadi kita ngangguk ya, musyabbah itu lebih daripada iya Allah. Begitu dengar dalil ini, oh iya juga. Kita memang ngangguk aja kalau ulama ngomong, karena kita bukan orang yang ahli. Nah, nggak usah dimain-mainin. Walau qala, kalau seandainya ia berkata in talaq tu zaujati fahiya talikun qablahu salasan. Kalau aku ceraikan istriku, maka dia tercerai dari sebelumnya juga sudah tercerai talak 3. Tsumma talaqaha, kemudian dia talak wahidatan 1, awisnataini atau 2, waqa'al munjiz. Maka yang jatuh itu yang sah. Dunal mu'allaq, bukan yang ditaklik ala rajih atas rajih. Wa qila la yaqa'u syai'un lid daul. Dan ada yang berkata tidak jatuh sesuatu apapun lid daur, karena ada daur. Daur itu bagaimana? Udah belajar daur di masalah ini ya, masalah tauhid. Yang sini nyiptain sini, sini nyiptain sini, sini nyiptain sini. Dia bilang, kalau aku jatuhkan talak kepada istriku talak 1, sebelum talak 1 itu dia udah jatuh talak 3. Itu seolah muter-muter saja jadinya di situ bahasanya. Karena itu nggak jatuh apapun. Wajar alaihi katsirun minal ashab, dan ini yang dipegangi oleh banyak ulama mazhab Syafi'i. Mabahasur raj'ati akan datang insyaallah. Pembahasan tentang rujuk. Kita ada 3 pertemuan lagi, wallahu a'lam. Selesai atau tidak. Kalaupun nggak selesai, insyaallah yang penting-pentingnya sudah kita bahas. Nah, nanti mungkin kalau nggak selesai kita akan bahas mana yang bisa selesai. Tapi mudah-mudahan kejar. Nanti kalau di akhir-akhir kita agak lama nggak masalah. Nah, orang rela kalau nonton sinetron itu berjam-jam. Episode terakhir nih, spesial episode ini 3 jam dia main karena penutup. Ditunggu, dipantengin tuh. Nah, untuk masalah ilmu maunya kita juga lebih lagi daripada itu. Rujuk akan datang. Total, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Insyaallah. Iya. Iya, sama. Karena di masa iddah. Tapi kalau udah bukan istrinya, udah enggak. Paham maksudnya? Udah bukan istrinya, udah enggak. Tapi kalau masa iddah, itu kan masih bisa disusul dengan talak berikutnya. Maka jatuh talak. Gimana cara? Iya, kecuali dia pakai kata in. Kalau pakai kata in, nggak alal qaul. Nah, tadi. Ya, ada lagi pertanyaan. Izin bertanya, apa hukumnya wanita ke salon rebonding? Loh, kita masalah talak nih masalah. Ini mau raya, biasa banyak yang rebonding, banyak yang smoothing. Dan ini lebih parah. Dan laki-laki yang rebonding. Baik, perhatikan hukumnya. Ini banyak perempuan nih. Apa hukum perempuan rebonding? Perempuan rebonding dirinci. Kalau dia masih gadis, haram. Nggak boleh perempuan rebonding kalau masih gadis. Haram, nggak boleh. Kalau udah bersuami, tanya suami. Bang, aku rebonding. Ya lah, ya Allah deh. Aku mau nyuruh takut kau kesini. Ini kau minta, alhamdulillah. Semalam aku ngelus-ngelus rambutmu, payah kali kau ambil tanganku. Kelilit. Aku mau nyuruh segan, tapi akhirnya kau sendiri yang mau, dah masalah. Jadi apalagi kalau udah disuruh, masalah.
Nah, kalau seandainya seperti itu boleh kalau diizinkan suami. Tapi kalau seandainya masih gadis nggak boleh. Kenapa? Ada unsur gharar kepada calon suami. Paham ya? Nah, meluruskan rambut nggak mesti rebonding. Ada tuh yang kayak pakai distrika tuh dipanasin. Catok, catok ya namanya. Nah, dijepit, habis itu tarik. Nah, pakai yang panas, dada dipanasin dia jadi bisa lurus. Itu juga nggak boleh sebenarnya. Aku salah paham. Karena gini, ada dalam satu hadis boleh mengetahui bentuk rambut sebelum menikah. Nah, rambut itu termasuk yang membuat pasangan itu jadi tambah mantap lah gitu. Tapi yang jelas yang nengok bukan dia ya, yang lihat bukan dia. Mak, cobalah ajak tuh calon aku itu sholat atau wudhu biar mama tengok rambutnya. Ditengok, masya Allah, lurus betul karena baru catokan. Habis angkat nikah, masya Allah, lurus betul baru catokan. 3 hari naik semua. Kan jadi tertipu suaminya. Jadi kok cuma 3 hari ya. Nah, maka kalau masih gadis nggak boleh. Jadi kalau seandainya dia bilang rambutnya nggak lurus sih nak gini, oh ya udahlah nanti gampang. Kalau udah jadi sama pun boleh kusur rebond. Udah, akhirnya dia siap. Paham ya? Tapi kalau seandainya masih gadis nggak boleh. Ingat ya, jangan rebonding kalau masih gadis, nggak boleh. Nah, gitu juga hukum pakai nyambung rambut, sama nyambung rambut, pakai rambut palsu itu sama pakai wig. Tapi kalau ini rinciannya banyak. Kalau rambutnya asli rambut orang mutlak nggak boleh, mau gadis mau udah nikah. Kalau rambutnya itu dari rambut orang, nah itu nggak boleh. Kenapa? Bagian tubuh manusia itu dihormati, nggak boleh dimanfaatkan seperti itu. Tapi kalau dia sintetis, dibuatlah dengan bahan yang halus betul. Nah, entah dari apa akhirnya jadi seperti rambut. Kalau sudah nikah boleh, kalau belum nikah nggak boleh. Amin. Nah, kalau sudah nikah boleh. Nah, Dik, ini apa beli rambut palsu? Tapi kalau sebelum nikah masih gadis nggak boleh. Tadi takut terjadi ketertipuan. Nah, bagus nak rambut calon istrimu tuh kata mama. Cantik kali, mama belum pernah lihat. Malam pertama dibelai melorot. Tarik melorot. Jadi nggak boleh. Nah, gimana dengan laki-laki? Kalau laki-laki mutlak haram. Nah, mau udah nikah mau belum nikah, jangan disuruh suaminya rebonding. Abang rebonding lah biar kayak orang Korea. Nggak boleh. Kalau laki-laki mutlak haram nggak boleh. Nah, kenapa? Karena memang yang perlu dihias segala macam itu letak perhiasan tuh. Namanya kalau laki-laki rambutnya parah tinggal pangkas cepat kan gitu kayak udah nggak ada masalah. Nah, tapi kalau perempuan kan nggak bisa begitu, jadi maka boleh. Ini banyak yang dilarang bagi yang gadis, boleh setelah menikah. Mewarnai rambut dengan warna hitam. Nggak boleh kalau masih gadis. Kalau udah punya suami, tanya suaminya, bang boleh? Boleh. Silahkan. Apa lagi? Cabut alis. Alisnya berserak, ada yang keluar dari barisan. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kalau seandainya mau dicabuti, kalau masih gadis nggak boleh. Kalau udah menikah tanya suami. Istilahnya tanmis pakai shot ya. Mutanammisat itu artinya orang yang cabuti bulu-bulu di wajah. Kalau masih gadis nggak boleh. Sayyidatuna Aisyah didatangi seorang perempuan. Aisyah ini boleh nggak dicabuti? Kata Sayyidatuna Aisyah, kau udah punya suami belum? Udah, tanya suamimu. Kalau dia ridho dengan itu. Nah, ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Coba. Talak kau 3, 2, 1. Ya yang diambil yang 3. Nah, nggak pakai kata kurang. Ya. Ada lagi? Macam tadi. Setiap kau menjaga tinggi di binjai, kau kena talak. Itu khusus di daratan binjai. Kalau misalnya dia naik pesawat melintas kena dia. Ya kalau bahasanya menginjakkan kaki berarti ya di binjai. Tapi kalau kau berada di binjai itu naik pesawat itu bisa kena kalau lewat situ. Tapi kalau menginjakkan kaki mesti di daratan itu yang dipijak. Nah, sorry. Nah,
Jadi kalau seandainya begitu tergantung bahasanya tadi. Ada lagi? Tadi kan kalau isinya 3 orang, yang satu sudah dirujuk ke yang 2 lagi Tidak dirujuk karena ada yang karena penyakit sofa, ada yang Allah alam 4 orang. Satu Sayyidatuna Hafsah, satu ada beberapa namanya cuma Anda lupa. Yang dirujuk Sayyidatuna Hafsah, yang satu karena sofa itu penyakit kusta, itu ditalak, bukan dipasak sama Rasulullah, tapi saat itu bahasanya yang ditalak. Nah kemudian yang 2 lagi nggak disebut sebabnya. Nah, tapi yang dirujuk cuma Sayyidatuna Hafsah saja, yang lainnya tidak dilepas lagi. Yang 3 lagi tuh, Ana lupa tadi, namanya agak sulit yang disebut. Tapi kalau dilihat nanti di Sirah Nabawiyah itu ada yang ada lagi. Wis? Ada lagi? Kalau tak ada, kita padakan sampai sini. Kita tutup dengan burdah pasal 4. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وما ألهمتنا وما فهمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اشف أمي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين. يا ميسر يسر يا مسهل سهل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Lagi bagi yang mungkin ada kenalan hendak ingin mondok, maka Pondok Pesantren Zainul Umam masih membuka pendaftaran sampai tanggal 27 Mei. Sampai tanggal 27 Mei. Nah, tahu ada saudaranya atau dirinya sendiri. Karena rata-rata kayaknya yang datang masih cocok untuk mondok di Zainul Umam. Pondok Zainul Umam ini pondok sebenarnya bukan untuk anak-anak malahan sebenarnya. Maka dibatasi usianya kan 16 tahun ke atas. Atasnya tuh nggak berbatas. Mau udah 40 tahun pun kalau mau mondok lagi boleh. Nah, kalau udah nggak ada kerjaan, nggak ada tanggungan silahkan. Jadi bagi yang mungkin berminat nak belajar sama-sama, ya belajarnya kurang lebih seperti ini. Nah, cuma ya tiap hari, bukan tiap hari lagi. Sehari 3-4 kali, bisa 5 kali. Nah, jadi belajar seperti ini selama setahun. Setahun itu nggak lama. Nah, ini bentar lagi mereka paling sekitar berapa bulan? 3 bulan lagi dan selesai setahun. Jadi tidak lama. Setelah itu mungkin sholatnya sudah benar, puasanya sudah beres. Nah, tentang masalah tauhidnya juga sudah lurus. Nah, Hussorok udah ngerti dikit-dikit. Alhamdulillah yang cerdas sudah bisa baca kitab kuning. Jadi setelahnya kalau ngaji kemana-mana tinggal nyambung, mau ngaji kitab apa segala macam itu udah bisa ngikutin. Nah, kalaupun yang sudah mau menikah sudah membawa karakter santri dalam pernikahannya. Yang laki-laki sudah jadi suami berkarakter santri, yang istri sudah jadi istri berkarakter santri. Karena memang pendidikan itu biasa yang paling tercermin adalah pendidikan terakhir. Jadi kalau ada santri kemudian ngampus jadi mahasiswa, maka nanti jadi suami karakternya karakter mahasiswa, karakter mahasiswi. Maka yang paling bagus itu memang mondok baru kemudian nikah. Jadi yang masih betul-betul tersisa, yang masih betul berkesan dari kehidupannya adalah kehidupan ala santri. Paling masih semangat segala macam, belum terlibat dengan yang lain. Maka yang setelah ini nanti masih mau kuliah lagi santri, ditutup nanti ingat dengan mondok lagi. Itu pesan Nabi. Karena memang Nabi yang udah ngerasain. Nah, dari SD masuk pondok, masuk aliyah, masuk kuliah lagi, masuk pondok lagi. Ternyata di mana kita sering, disitulah karakter kita akan terbentuk. Nah, yang berhentinya di aliyah maka dia bawa aliyah. Jadi kalau dia mondok maka dia akan bawa karakter santri, amalannya amalan santri. Nah, ilmunya ilmu santri. Jadi itu tadi. Jadi seandainya ada yang mau masuk silahkan. Nah, dengan segala ketentuan kalau mau ditanya. Nah, jadi kita nggak ada ijazah, nggak ada segala macam. Maksudnya yang diakui pemerintah ya. Yang mutlak cuma ngaji seperti ini aja selama setahun. Ditargetkan fikih itu semua selesai. Nah, tauhid itu selesai, hadis beberapa dibahas, tafsir beberapa dibahas, tapi memang target yang tamat itu betul tauhid, fikih, tasawuf. 3 itu yang ditargetkan tamat betul. Nah, jadi ini saja, mana tahu ada yang mau menyampaikan nanti ke keluarganya atau kenalan-kenalannya. Nah, informasi lebih lanjut dilihat di brosur tadi.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.